Ye, malah main PS. Katanya mau syuting, Pak. Emang udah jam berapa itu? Ah, udah telat ini. Aduh. Ye, buru 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 buru. Lama banget, Bang. Oke, sebentar. Jadi, rencananya itu kita sekarang mau berangkat, mau collab sama sahabat, temen, ya, yang dimana dia punya podcast yang namanya Otak Kosong Podcast gitu loh. Jadi, Sobat Amigos yang ingin kepoin podcastnya, pantau terus ini vlog, sehingga Sobat Amigos bisa memahami seperti apa kira-kira podcast Otak Kosong itu gitu. Halo amigos, selamat sore semua. Sebelum kita berangkat, kita pakai masker dulu karena ini momentum COVID, bahaya. Oke, amigos, kita pakai masker dulu ya. Nah, pakai masker. Jangan lupa juga pakai helm. Karena bukan hanya mulut saya, tapi semuanya COVID juga menular lewat sana. Iya. Oke, mari kita berangkat. Oke, ciao. Metes dulu dia mau main PS dah. Selamat sore untuk kawan kita Alwan. Nama lengkapnya apa sih? Nama lengkap lu tuh gimana? Sebenarnya nama dari lahir nama gue Muhammad Fatin Alwan. Oh, Fatin Alwan. Terserah lu mau manggil mana, mau manggil Fatin atau Alwan. Kirain Fatin yang penyanyi itu. Oh enggak ya? Iya, itu dulu. Waktu tahun 2013 kan waktu itu gue masih SMP bang. Waktu itu gue pindah ke Surabaya. Udah pas gue bilang nama gue Alwan kok gak nempel di mata orang gitu. Di telinga orang tuh gak nempel. Ya udah kebetulan Fatin pada situ lagi rame di X-Factor kan. Ya udah, gue langsung aja panggil gue aja Fatin, langsung diinget terus tuh. Oh, jadi langsung trending ya? Langsung diinget. Pas zaman itu gitu. Zaman itu langsung diinget terus. Oke. Tapi sebelum kita mulai nih, sebelum kita nanya-nanya perkenalan nama, seharusnya dari tadi kita belum salaman. Jangan sampai meskipun corona tapi salaman itu adalah budaya gitu. Salah, salaman corona ya? Oke. Ngomong-ngomong, tapi saya dengar bahwasanya Fatin ini sudah lama sekali terjun di dunia podcast gitu. Kira-kira coba ceritakan sedikit tentang podcast ini seperti apa kira-kira? Sebenarnya sih belum lama sih bang. Jadi gue tuh mulai podcast itu di sekitaran bulan akhir Februari lah pada saat itu. Tahun ini berarti? Iya, akhir Februari tahun ini gitu. Karena pada saat itu kan, jadi kan sebenarnya kan gue dulu kan pernah jadi penyiar radio. Nah setelah gue jadi penyiar radio, gue tuh pas di radio itu gue tidak berkembang.
karena ide-ide di otak itu banyak tapi tidak bisa diaplikasikan. Kenapa? Karena kebetulan program radio gue itu rata-rata program radio gue itu religi. Oke. Sedangkan basic, ya gue memang punya basic religi ya secara keislaman, cuma berbeda konsepnya sama teman-teman produser yang di radio tersebut gitu. Jadi makanya oh ya udah gue putuskan untuk keluar saja. Nah, gue pengen bikin sendiri. Jadi akhirnya podcast menjadi alasan kenapa gue ya pengen waktu Februari akhir itu gue berpikir gini bang, kayaknya anjir nih kan waktu itu corona udah mulai masuk tuh bang, gue udah nggak ngampus, corona udah mulai masuk, kerjaan udah mulai dikit bang. Nah gue mikir lagi anjir ini otak gue kalau misalnya kayak gini terus mati lama-lama. Nah daripada otak gue mati ya udah mendingan udah gue bikin podcast aja. Oke, berarti itu salah satu alasan bahwa sinkronisasi antara ide di radio ini dengan ide Fatin tidak ada sinkronisasinya begitu ya. Kalau Fatin masih terus terjun di radio ini, maka ide-ide yang cemerlang atau apapun itu yang Fatin punya itu tidak bakalan berkembang begitu ya. Nah, itu sebagai salah satu alasan dasar sehingga Fatin bisa keluar dari. Sebenarnya alasan dasarnya bukan itu bang. Alasan dasarnya karena gue patah hati aja bang. Oke, jadi alasan dasarnya gue patah hati. Gue ditinggal nikah. Sama perempuan yang dulu gue sangat sayangi dan cintai gitu. Nah, karena berhubung abang mungkin saya tahu sendiri bahwa gue sebenarnya tidak bisa nulis kan. Tulisan gue itu tidak terlalu kalau bahasa teman-teman gue, Alwan itu Fatin itu kalau nulis itu tidak struktur. Ya kan? Nah, betul, makanya berarti kata ya orang kan? betul ya, kata orang betul dalam artian bahwa dengan hadirnya cinta ini maka pintu logika pun akan tutup dengan sendiri serta jendela-jendelanya pun gitu. Iya betul, makanya kalau misalnya gue mengutip kata abang tadi, gue benar sekali bahwa memang ketika hati yang sudah berbicara, terkadang logika lama-kelamaan akan mati. Kenapa lama-lama kita bisa terjebak di cinta ini gitu? Betul. Padahal awalnya kita bahas podcast gitu. Pertanyaan awal itu begini. Karena saya ini sebagai Konten kreator yang baru, orang yang maksudnya baru mau terjun di dunia podcast. Makanya apa sih kira-kira yang Fatin pahami tentang podcast ini? Oke, secara definisi secara apapun itu. Coba dijelasin sedikit sehingga teman-teman di luar sana pun pengen tahu. Sehingga sobat Amigos yang di luar sana pun tahu gitu loh. Sobat Amigos. Sobat Amigos di luar sana tahu bahwasanya podcast ini seperti ini. Nah, karena tidak semua orang tahu tentang podcast. Untuk podcast penjelasan itu adalah sebenarnya ini sepemahaman gue ya. Podcast itu adalah salah satu platform di mana kalau misalnya YouTube itu untuk video, kalau misalnya podcast itu seperti radio aja. Cuma modern begitu ya? Iya, tapi lebih modern kenapa? Kalau misalnya radio, lu harus nyetel radio di jam itu, di waktu itu, dengan penyiaran itu. Ya kan? Nah kalau podcast, lu bisa dengerin terserah lu mau dengerin kapan aja, karena podcastnya sudah diupload, ya kan? Terserah lu. Lalu topiknya jadi lebih banyak. Dan biasanya kalau misalnya podcast itu rata-rata sih ya sampai sekarang ya, gue ngelihat top podcast di Spotify itu rata-rata dia bercerita tentang kehidupannya sendiri. Tapi itu ada yang sajak juga ya. Oh iya, kalau sajak itu menurut gua itu pasti akan ada ya, akan selalu ada ya. Di semua platform tuh kayak bicara tentang sajak, puisi-puisi cinta dan lain-lain itu akan selalu ada. Kayak dulu di YouTube ada, di Instagram ada, di Facebook dulu ada. Bahkan saya sekarang di podcast pun jadi mungkin dia jadi lebih bebas kan. Jadi bisa jadi lebih panjang gitu. Yang bisa duduk di tempat ya, di kamarnya mungkin ngomong di situ. Iya gitu kan. Kalau dulu kan kalau bisa ya apalagi kalau di Instagram cuma 59 detik. Biasanya di podcast bisa lebih banyak. Kalau misalnya di YouTube ribet ngedit audionya terus video sama plus translate-nya itu. Oke. Narasinya itu kan. Jadi makanya jadi agak ribet. Jadi podcast sebenarnya itu platform audio di mana akhirnya ya sama seperti radio. Cuma bedanya itu aja sih. Lu bisa dengerin kapanpun. Kalau radio kan lu harus dengerin pas di jam itu, waktu itu penyiar itu. Ada salah satu pertanyaan lagi. Kira-kira
apa advantage ataupun disadvantage dari podcast ini begitu? Tahu advantage itu apa, Bang? Kekurangan ataupun Oh, oke. Kelebihan dan tantangan kekurangan. ya Kekurangan. yang dihadapi pada saat terjun di dunia podcast. Sebenarnya gini, kalau untuk bicara tantangan dunia podcast zaman sekarang ya pasti adalah nggak ada duitnya. Oke, Podcast itu utamakan iya, ya. Oke. podcast sampai sekarang karena podcast Indonesia ini kan dikelola sama salah satu brand aplikasi musik sih, yaitu Spotify. Ya, Spotify itu punya perusahaan lain yaitu namanya Anchor. Nah, Anchor ini dia yaitu podcast tadi. Jadi bisa masuk ke Spotify, bisa masuk ke Google Podcast, bisa masuk ke Apple Podcast kalau nggak salah. Nah, kebetulan pada saat ini kondisinya di Indonesia itu mereka belum membuat kantor di Indonesia. Jadi untuk menduitkan podcast itu belum bisa. Kalau yang gue baca itu sama seperti di tahun 2003 YouTube di tahun 2013. Ketika AdSense belum ada di YouTube. Belum ada di YouTube. Ya kan dulu kan sama seperti itu. Menurut gue polanya akan sama, Bang. Itu kekurangannya. Kelebihannya adalah karena ini basicnya suara. Jadi kita lu nanti misalnya, nah ini salah satu ini keuntungan buat gue ya. Karena gue dulu di radio, ya. Jadi ketika bikin podcast pun enak, nggak perlu ganteng, nggak perlu mandi. Oke. Jadi cara preparingnya lebih sedikit. Ya, bisa mandi langsung ngomong pun nggak apa-apa. Iya gitu kan. Nah kalau dulu gue di radio kan gue Simple ya begitu. siaran pagi jam 5. Jadi gue bangun tidur, sholat langsung berangkat, enak, kagak usah mandi. Wajah masih kumal, pakai baju tidur, yang nggak sikat gigi, kadang-kadang nggak sikat gigi gitu kan. Nah tapi karena dia basicnya adalah audio, jadi enak. Meskipun nanti pada akhirnya akan berpengaruh di tone suaranya. Kalau misalnya tone suara bangun tidur kan beda ya sama tone suara ya gitu. Kayak gitu doang. Bangun mungkin ya. Ya, bedanya gitu doang. Keuntungannya di situ. Oke. Kira-kira sedikit ngerasain nggak kira-kira? Maksudnya respon dari si pendengar, respon dari masyarakat terhadap podcast ini kira-kira sedikit dengar nggak? Gitu, omongan-omongan dari teman-teman ataupun dari memang fansnya Fatin gitu. Kira-kira ada nggak kira-kira? Nah, ini satu hal yang saya kagetin ketika mulai bikin rutin podcast ya. Akhirnya saya ngerti bahwa orang Indonesia itu memang dalam tanda kutip banyak orang yang sudah ngomong ini ya, susah diajak untuk bentar. Oke ya. Nih, itu dasar katanya ya. Dasar kalimatnya itu. Penjelasannya adalah setiap gue bikin podcast yang bertemakan lebih kepada pemikiran, lebih kepada ngobrol yang diskusi yang memang harus butuh analisis gitu. Iya, butuh analisis dan lain-lain, itu secara pendengarnya kecil. Tapi ketika waktu itu, yang tadi gue ceritakan awal mula gue bikin podcast adalah karena gue patah hati. Ketika gue cerita tentang patah hati gue, dan sampai sekarang pun top pendengar gue itu adalah episode di mana gue cerita tentang gue ditinggal nikah sama mantan gue. Itu yang sedikit. Iya, sampai sekarang. Saya ingin mempertanyakan tentang ini. Kadang kan ada begini, konten kreator kebanyakan yang pemula lah begitu ya. Yang pemula kan kadang pasti ada rasa malasnya. Dan alibinya mereka ataupun pembelaannya mereka ataupun ya sama seperti saya juga gitu. Kadang kan kenapa kamu nggak lanjutin? Ya, jawaban pembelaan saya adalah ya kita harus menghargai rasa kemalasan. Emang gitu kan? Itu kan pembelaan gitu. Sangat bijak. Itu kan pembelaan, harus menghargai rasa kemalasan. Akan tetapi di balik itu dampaknya terlalu besar sebenarnya. Cuman kira-kira apa komentar dari Fatin terhadap saya yang seperti itu ataupun teman-teman di luar sana yang seperti itu, sobat amigos yang di luar sana seperti itu, sehingga kita bisa semangat untuk tetap konsisten, semangat untuk tetap menjalankan apa yang kita hadapi saat ini. Karena orang saat ini pasti mudah malas. Karena mereka melihat yang lain sudah terpengaruh dalam stigma mereka gitu. Apa kira-kira komentar dari Alwan terhadap hal seperti itu? Gue sepakat dengan kata-kata lu. Menghargai adanya rasa malas itu sepakat. Bahwa rasa malas itu kan sebenarnya adalah fitrah sebagai manusia, adalah rasa malas gitu. Fitrah ya. Itu sudah takdirnya sudah ada di dalam diri kita bahwa rasa malas itu pasti akan selalu ada. Kadang konsistensi itu akan hilang ketika kita melihat view.
ya kan? Dunia zaman sekarang akhirnya kan apa ya, dia dituntut, bukan dituntut sih bahasanya, dikendalikan oleh angka. Betul kan? Nah, kalau gue ngebaca gini bang, kalau misalnya angka tadi, gue mencoba kasih pandangan sedikit tentang itu. Pandangan gue adalah karena simple, lu bikin Instagram. Kenapa orang-orang rata-rata sekarang mencari angka? Karena angka itu yang akan membuat brand-brand masuk sebagai sponsor. Kan patokan brand salah satunya adalah angka view, ya kan ya. Jadi makanya itu bisa jadi bisa jadi patokan, bisa jadi hal yang menguasai media sosial adalah angka sebenarnya. Makanya banyak orang yang bodoh amat. Ada yang patah semangat juga karena melihat angka. Ya banyak angka. Makanya dan akhirnya banyak orang juga bodoh amat, gue bikin konten apapun, mau prank sampah gitu. Yang penting angkanya gede. Nah, tapi menurut gue gini, sebagai konten kreator di zaman sekarang, ini menurut gue ya sebagai konten yang baru. Sebenarnya gue juga belum boleh ngomong ini, kenapa? Karena gue juga pun belum merasakan seperti itu. Tapi pendapat gue adalah kalau misalnya lu bikin konten yang naiknya step by step, ketika nanti lu sudah di atas, lu bakal enak. Oke, paling terima kasih banyak ya, Fatin, untuk berbincang di sore hari ini. Terima kasih banyak. Ya, sudah diundang. Suatu kehormatan sekali buat tim YouTube channelnya Amigos Bagde Apollo. Jadi sobat enggak, nama itu slogannya nama itunya Sobat Amigos. Sobat Amigos, nama YouTube-nya. Nama YouTube itu Bagde Apollo. Susah banget. Aduh, tim editornya orang Indonesia. Oke, kayak gitu ya. Jadi ya, terima kasih banyak sudah menceritakan sedikit ya tentang podcast. Mungkin ataupun semoga teman-teman Sobat Amigos bisa sedikit mengetahui tentang apa itu podcast sebenarnya. Apa itu perbedaan antara radio dan podcast sebenarnya? Apa sih isi podcast itu, apa aja sih gitu? Apakah sama dengan radio atau tidak? Apakah sama dengan YouTube atau tidak? Mungkin itu yang tadi sudah dijelasin oleh Fatin, yang dimana sebagai senior yang terjun di podcast ketimbang saya. Jadi kita harus belajar dari dia. Begitu. Kalau di saya itu selamat datang kursi plastik sebenarnya. Itu pembukanya. Berarti segmennya tentang kursi plastik. Kursi plastik memang selamat datang di kursi plastik. Ini adalah opening dari podcast saya. Ini paling itu saja ya dari saya. Pokoknya jangan lupa dengerin podcast Otak Kosong hanya di Spotify. Paling itu saja yang kita sedikit berbincang tentang Fatin, tentang podcast dan segala macam, banyak sekali. Semoga Sobat Amigos bisa menikmati perbincangan kita di sore hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast, vlog ataupun reaction selanjutnya.